Aku Keki, biasa dipanggil Mama. Keki sama tetangga sekitar rumah. Aku masih muda, umurku 42 tahun. Anakku kedua. Yang pertama Loki, bernama Dimas, usia 20 tahun. Yang kedua perempuan bernama Kiki, berusia 15 tahun, masih sekolah SMA. Sedangkan suamiku 55 tahun, bernama Tono, biasa dipanggil Mas Tono. Dia seorang dosen di luar kota, pulang sekitar 1 minggu atau 2 minggu sekali. Entah kenapa Mas Tono jadi jarang pulang, kadang 1 bulan sekali, bahkan pernah 3 bulan tidak pulang. Aku sebagai istri selalu mencemaskan dia dan selalu terbersit dalam pikiran, apa dia benar-benar sibuk? Karena setiap ditelepon selalu alasan tidak pulang karena sibuk. Namun tidak ada perubahan dari sikapnya dalam komunikasi dengan kami. Dia selalu luangkan waktu untuk menghubungi aku dan anak setiap hari. Di sini bencana mulai datang. Saat Mas Tono pulang, dia tidak seperti biasa, terlihat murung dan pucat. Sampai aku bertanya, "Mas, kenapa tidak seperti biasa?" Dia hanya menjawab singkat, "Tidak apa-apa." Aku terus mengajaknya mengobrol sambil membuatkan teh hangat kesukaannya. Terus dia, sekitar 1 jam baru dia mengajakku bicara. Aku duduk di depannya dan mendengarkan apa yang ingin dia bicarakan. Ternyata dia bilang kalau dia ingin menikah lagi. Sontak aku kaget dan lemas seperti kehilangan tenaga. Aku menolak dan ingin pergi ke kamar, namun langsung ditahan. Dia bilang, "Tunggu, aku ingin jelaskan. Aku ingin nikah karena ada mahasiswiku yang hamil sama aku." Dari kata itu aku langsung pergi dan menangis sampai aku ketiduran. Besoknya Mas Tono terus membujuk aku dan menjanjikan akan membelikan apapun yang aku mau, karena aku sudah capek dengan bujukan dan rayuan dia. Akhirnya aku jawab, "Iya, sana nikah, tapi kasih sayang dia ke anaknya tidak boleh berubah." Singkat cerita, sudah sekitar 4 bulan Mas Tono tidak pulang dan juga sudah jarang menghubungi ke rumah. Aku pun sudah hilang rasa semenjak Mas Tono mengkhianati aku. Pada suatu siang aku main ke rumah tetanggaku. Kebetulan anak keempatnya teman sekolah Kiki. Tetanggaku punya 4 anak. Saat aku sedang ke rumahnya tetanggaku itu, tidak ada. Hanya ada anak keduanya yang bernama Zaki. Aku tadinya ingin langsung pulang, tapi kata Zaki, "Mama cuma sebentar kok, ke pasar." Jadi, aku putuskan untuk menunggu. Sambil menunggu aku memperhatikan Zaki. Dia sedang fitness dan terlihat tubuh atletisnya membuat aku kagum. Kami saling ngobrol sampai dia bertanya, "Tante, Mas Tono jarang pulang. Kenapa?" Aku hanya jawab, "Kalau Mas Tono banyak kerjaan." Tapi Zaki malah bilang, "Gak usah bohong, aku tahu kok tante." Aku hanya diam. Ternyata desas-desus suamiku sudah tersebar di kampung. Zaki juga tahu kalau Mas Tono sudah jarang sekali pulang. Dari situ Zaki seperti yang menggoda aku, diperlihatkan badan kekarnya. Lalu aku lihat tongkatnya yang bergerak dan juga kata yang sedikit nyeleneh. "Tante, berarti udah lama dong gak gituan." "Aku mau kok bantuin tante." Aku diam tak menjawab. Walaupun sebenarnya aku juga sudah mulai tergoda. Saat itu ada telepon di HP Zaki. Aku sedikit mendengar kalau mamanya yang telepon. Selesai telepon, Zaki bilang kalau mamanya ke pasar ABCD yang jauh dari rumah sekitar 1 jam. Sambil bicara sambil dia perlihatkan tongkatnya yang bergerak, aku semakin tidak karuan. Di satu sisi aku rindu belayan, di sisi lain dia anak tetanggaku. Sambil aku bingung mau ngapain, Zaki menarik aku ke kamar paling depan. Sampai di sana, aku dicium dari kening pipi hingga bibir sambil tangannya bermain di telingaku. Saking tak tahan saat kupingku dimainkan, akhirnya aku sambut dia. Aku pun terlena, sampai tak sadar busanaku telah terbuka semua. Aku juga membantu dia untuk membuka bawahannya. Terpampang besar namun agak bengkok. Aku mainkan tongkat itu sesaat. Lalu Zaki memintaku telentang dan dimasukkan tongkat itu. Rasa sakit namun nikmat. Sudah lama aku tak merasakan ini. Tak lama dia mengubah posisi. Dia di bawah dan aku di atas. Mungkin karena terburu-buru dia rubah lagi dengan posisi. Aku tengkurap dia di belakang. Sekitar 2 menit dia mencabut tongkatnya lalu menyemburkan di bocongku. Lemas kami berdua, aku lantas memakai semua peralatan. Setelah rapih lanjut aku pulang, meninggalkan Zaki yang masih tergulai lemas. Kami jadi sering main di hotel ataupun villa saudaraku. Aku sudah tidak kesepian, karena walaupun tidak ada Mas Tono,
Tapi ada Zaki yang bisa memenuhi kebutuhanku.